dulu Iya, dari yang pakai alat bantu dengar itu dok, memotivasi orang tua tuh supaya anaknya sudah pakai alat bantu dengar tapi harus belajar mendengar dan berbicara. Nah itu biar semangatnya bagaimana dok? ya. Jadi biasanya saya sampaikan kalau memang memilih komunikasi dengan mendengar dan berbicara seperti kita normal lainnya, ya syaratnya satu memang harus dari kecil ya Bu ya. Dari kecil itu bahkan dari bayi kita deteksi, ya kan, kita intervensi, kemudian ketemu ternyata gangguan dengar ya pakai alat bantu dengar. Kalau dari bayi terapi EVT-nya jauh lebih mudah. Tapi kalau ketemunya udah 1 tahun, 2 tahun gitu ya, itu kemudian kalau dia memilih komunikasi verbal, mendengar dan verbal bicara, ya alat bantu dengar yang dipasang itu harus sepasang, nggak bisa cuma 1, ya kan? Jadi kalau donasi cuma sebelah, lah yang sebelah harus beli dong, gitu kan? Kalau cuma 1 ya nggak kuat, ya kan? Jadi 2 kiri kanan sepasang sesuai, dan kemudian di terapi mendengar, EVT, auditory verbal therapy. Nah kalau nggak di terapi ya sama dengan nyantolin sepeda motor 2 di telinganya, ya kan? Jadi anting ya dok? Nah, jadi ya kan sayang ya, emang. Jadi memang orang tua butuh memahami dulu pilihan saya apa. Kertas putih buat anak itu kita mau tulis apa, gitu kan? Pilih saya, anak saya besok mendengar dan berbicara seperti anak normal lain, pegang, ya kan? Nah, kemudian buktikan, kan? Karena mesti pakai alat bantu dengar, mesti di terapi mendengar, dan itu tugasnya orang tua, bukan orang lain, gitu kan? Tapi saya yakin ya, ini seperti ibunya Safa itu kerja keras, ya kan? Tapi berjuang. Karena beliaunya menyampaikan ke saya, karena begini dokter, saya itu dulu khawatir, takut. Kenapa Bu? Saya takut nanti kalau saya ada apa-apa, kemudian saya dipanggil sama Allah dan Safa belum bisa apa-apa, itu saya rasanya wah gimana ya, saya nggak kuat itu. Nanti dipertanyakan sama Allah, katanya begitu ke saya. Saya bilang, oh Ibu hebat sekali motivasinya. Sampai akhirnya ya Safa bisa sekolah, bisa lulus S1, bisa S2, bisa bekerja di institusi besar gitu kan. Jadi ini ya sesuatu luar biasa. Saya bilang Safa bisa diterima kerja di RSAL ini pun karena Safa sudah mendengar dan berbicara seperti orang lainnya. Jadi banyak teman-temannya yang nggak tahu, lu masa sih Safa pakai alat di belakang telinga, ya coba dibuka gitu kan. Ini berkat perjuangan, dan perjuangan itu harus dimulai dari khususnya ibunya. Ibu harus benar-benar telaten, ikhlas. Nah, sebaliknya juga setelah pakai alat bantu dengar, ini kalau kami yang ada di Jalan Puspa RSAL ini, kami menerapkan sistem kenapa dia harus terbiasa dulu memakai, ya kan? Secara psikologis, anak itu kan nggak boleh kita kejut-kejutkan, ya. Dia harus step by stepnya ada. Ya, jadi pakai alat bantu dengar itu minimal dia akan tahu ada suara, ada bunyi, ada gini-gini kan. Jadi dia mulai pelan-pelan paham, ya kan. Nah selama 6 bulan itu tetap EVT sebisanya, sedapatnya, ya bisa A, bisa I, bisa U, pokoknya linksik sound apa aja deh gitu. Nah kalau sampai 6 bulan ada kemajuan, ya. Tapi kok kayaknya di 6 bulan ini kok kemudian ya mungkin lambat, atau mungkin orang tua saya bisa berupaya deh. Saya berupaya mau pakai teknologi lebih dari ABD biasa, implan, cochlear implan. Nah, persiapan. Kenapa saya juga bilang orang tua harus siap. Tidak bisa tiba-tiba saya hampir tidak pernah sampaikan, wah ini gangguan dengar berat, sangat berat, harus pakai implan. Secara teori iya, secara teori memang implan cochlea itu ditujukan untuk yang indikasi berat, sangat berat. Tapi tidak hanya sekedar indikasi, apakah dia kandidat? Kandidat itu maksudnya, ya orang tuanya bisa nggak ya nanti mau maintenance, itu termasuk bagian kandidat. Belum lagi cerita maintenance, orang tuanya bisa nggak terapi? Kalau nggak bisa terapi EVT sama dengan nyantolin mobil. Iya. Jadi tadi tuh apa, anting-anting mobil ya? Mobil, jadi akan berlian ini. mobil di telinga. Mobil itu apa?
headset bluetooth itu kan Nah, harganya kayak headset gitu. itu mungkin ABD ya, ABD yang mahal gitu ya. Tapi saya bilang teknologi itu lebih mahal atau teknologi ya, Iya. Safa merasakan sendiri kan bahwa kalau tidak ada teknologi ini maka Safa tidak akan bisa seperti ini, ya kan? Bahkan kalau dia tuh ditaksir, saya sudah bayangkan kalau dia ditaksir oleh seseorang yang notabene, mohon maaf, juga barangkali juga punya problem pendengaran, tapi dia memakai bahasa yang lain komunikasinya, saya yakin dia bingung. Karena apa? Dia sudah biasa mendengar seperti saya. Dengan kayak dengar Nah, normal terus gitu. pasangan saya misalkan ya, pasangan saya kemudian pakai bahasa isyarat. Komunikasinya nggak Bingung, nyambung. saya harus belajar ini kan gitu. Jadi memang bahasa isyarat itu juga pilihan orang tua, ya kan? Bahasa lip reading juga pilihan orang tua, multimodal juga pilihan orang tua. Tapi saya selaku spesialis THT bedah kepala leher yang memang saya itu seminat banget ke telinga karena saya merasa mendengar itu luar biasa, ya kan? Kalau kita tidak mendengar itu stres. Saya ini sudah mulai Bu, karena umur 66. Ya, sebentar lagi siap-siap penurunan pendengaran. Saya bisa bayangkan anak-anak yang sudah memakai ABD ya seperti Safa, apalagi implan, dia nanti masa tuanya nggak ngalami seperti saya yang sekarang harus siap mental ini. Saya bisa nggak ya nanti pakai ya? Aduh, harus menyesuaikan, bisa nggak ya? Kan gitu Bu, kan alat bantu dengar kan harus penyesuaian, ya kan? Berbeda waktu masih kecil karena dia belum pernah mendengar, jadi terbiasa, akhirnya dibiasakan, terbiasa. Ya, mungkin anaknya Ibu juga gitu, jadi harus selalu mungkin komunitasnya ya, komunitasnya Ibu semangat terus untuk bisa berbuat sesuatu buat anak-anaknya, jangan tanggung-tanggung, ya. Berbahagialah kalau ada yang mendapat dari donasi, ya. Donasi itu tapi belum tentu 2, ya kan? Donasi cuma ngasih 1 aja belum tentu itu nyantol. Apakah itu sesuai dengan gangguannya yang diberikan? Coba dicek di tempat alat. Apakah yang saya terima donasi ini sesuai dengan gangguan pendengaran untuk anak saya? Ya kan? Ya, alhamdulillah kalau udah sesuai. Tapi yang terbanyak selama ini yang datang ke Jala Puspa itu mereka kebanyakan ya pokoknya terima-terima begitu saja tanpa dia mengerti, akhirnya cuman sia-sia. Sudah beberapa yang datang dari beberapa dinas yang katanya donasi dari ini, donasi dari itu, tapi ternyata setelah kami cek ke tempat vendor alat ini apa sih? Nah, ya kan, cocok apa enggak buat dia yang gangguannya berat, sangat berat. Ternyata kebanyakan rata-rata ya cuma untuk yang ringan dan ringan sedang. Ada beberapa yang sesuai ya, seberat misalkan begitu, tapi ngasih cuma 1. Iya. Nah terus 1-nya bagaimana? Suruh beli sendiri. Lu pakai 2 aja, ya maksudnya pakai 2 aja kita masih kurang. Ya kalau hanya 1 tanpa orang tua paham, saya nggak tahu dokter, saya pokoknya diberi cuma 1. Ibu tahu nggak kalau pakai alat bantu dengar itu rata-rata kan 99% itu kiri kanan ya kan, adalah harus 2. Nggak tahu lah. Nah terus ya saya pokoknya cuma nerima aja. Nah kalau ibu menerima tapi tidak mengerti bagaimana? Ya saya kan cuma mendaftar di kelurahan, ditanya dari lurah, atau mungkin ada kenalan, oh itu anaknya gangguan, dikasih gitu kan. Ya saya cuma menyayangkan aja karena itu pasti bukan uang pribadi yang bersangkutan, tapi itu yang banyak orang ya kan. Dan ini harus dipertanggungjawabkan, dan ini harusnya tidak begini. Jadi kalau di komunitasnya Ibu yang di Bekasi ya, itu ada yang memang benar-benar mau serius untuk membantu anaknya sampai finish ya, jadi tidak tanggung-tanggung. Harus alatnya 2 sesuai dengan gangguannya, ya kan. Syukur-syukur ada rezeki untuk implan. Kalau di Surabaya Jawa Timur ini banyak orang tua yang cerdas itu ngutang di bank. Jadi saya tuh agak sedihnya karena kasihan ya, mereka ini sudah berusaha ngutang ya, tapi kan barang itu kena pajak, ya kan. Jadi termasuk bayar pajaknya itu. Tapi ya sudahlah, saya selalu bilang orang tua berusaha.
selama belum ada perubahan dari pemerintah untuk membebaskan alat bantu dengar, apalagi cochlear implant, memang ini perjuangan orang tua, ya kan? Perjuangan orang tua, meskipun kita sama-sama berharap mudah-mudahan ya ini kan alat primer untuk kesehatan, untuk keperluan kehidupan ya, bukan cuma kesehatan saja, keperluan kehidupan. Jadi kalau alat primer itu setahu saya itu menjadi kewajiban negara membantu. Iya. Tapi yang dibantu juga jangan sembarangan setelah diterima habis itu nggak terapi, Iya. nggak ngerti bahkan apa itu terapi mendengar misalkan begitu, dia tetap aja pakai macam-macam komunikasi, jadi ini yang kurang dipakai, Alatnya kurang dimaksimalkan. kurang dimaksimalkan. Makanya saya sampaikan dari kecil, kalau bisa jangan lewat dari 2 tahun atau maksimal 3 tahun. Kalau udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu perjuangan keras. Bagaimana dulu Safa juga 2 tahun udah diperiksa on off, 4 tahun baru dikejar, lari maraton ibunya kemana-mana bawa tape recorder nanti dikenalkan ke anaknya gitu kan, ini suara ini suara ini gitu kan. Nah itu ya maraton. kerja keras, kisah 4 ibunya. tahun kan Iya. kamu mengejar waktunya. Kalau yang udah Mau terlambat sekolah. gimana dong? Ya. Misalnya baru terdeteksi itu usia udah di atas 5 tahun, usia 7 tahun, 8 Ya, tahun. ini dia. Gimana nih PR-nya? Karena plastisitas otak itu 7 tahun udah menurun kan Iya. untuk belajar berbahasa ini. Jadi bukan nggak bisa tapi turun udah. Jadi ya kerja double ya kan. Terpaksa harus multimodal namanya. Mungkin nggak bisa dengan EVT saja. Tidak bisa Ya kan, nggak bantu cukup visual, ya? karena dia sudah harus masuk sekolah, ya kan. Nah itu terapis bicara yang tahu multimodal itu seperti apa. Nah mudah-mudahan banyak terapis bicara yang tidak hanya tahunya tentang lip reading, tapi juga EVT ini harusnya mungkin sudah ada sih 50-an lebih yang mengerti tentang EVT. Tapi saya berharap saya berharap kalau bisa semaksimal mungkin, sebanyak mungkin yang berbackground terapi bicara itu ngerti tentang auditory verbal therapy. Jadi manakala anak itu kemudian sudah di usia yang kita mungkin agak sulit mengejar, ya kan, ya harus multimodal, harus jujur kita, ya kan. Nah, jadi syukur-syukur mudah-mudahan berbahasanya masih lumayan, ya kan, dengan terbantu alat. Iya. Jadi, tapi kalau bisa sekali lagi Bu, kita ngejar-ngejar yang dari kecil. Iya. Kalau buat baksos, buat pertemuan dengan orang tua dari bayi. Prioritas yang kecil. Kalau dokter THT, dokter anak di sana diajak, yuk dokter, katanya yang di Jala Puspa itu dokter Sunandari itu ngejar-ngejarnya sekarang dari bayi supaya hasilnya bagus. Iya, benar. Karena sudah ada bukti Bu sebenarnya kalau sesuai yang ditulis sama Yoshinaga Itano, orang Jepang. Jadi kalau anak itu sudah dideteksi ya sejak usia 5 bulan, diintervensi umur 6 bulan dengan menggunakan alat bantu dengar ya, dan dilatih ya seperti kita ngajarin bayi kecil itu, diajak bicara ya jangan cuma dikasih headset, dikasih handphone atau TV, bukan, tapi proaktif. Maka di usia 3 tahun dia akan berbicara seperti anak normal lain. Artinya dia mendengar dulu, ya kan? Karena sudah pakai alat dari 6 bulan. Iya. 6 bulan, ya itu buktinya bisa kita buktikan. Ya, tapi kalau sekali lagi karena kemudian ada kemajuan implan cochlea, ya kan, bagi yang memang ada keberuntungan atau tidak hanya orang kaya yang bisa ya, yang mau memampukan dirinya, aku ini aslinya menengah-menengah, ya kan, menengah-menengah saja, tapi aku kepengen anak saya bisa, ya, dia harus jadi orang kaya. Kaya dalam artian lain ya, kaya dalam artian saya harus memampukan diri. Saya yakin pasti ada jalan. Iya. Tinggal bagaimana itu sebagai pimpinan komunitas ya menyemangati. Kalau ada orang tua yang akhirnya patah semangat, ya itu pilihannya. Makanya tadi saya pesan ke ibu yang benar-benar punya komitmen ingin menjaga dengan menggunakan alat bantu dengar. Nah ini harus ditemani. Ya kan, ditemani, dilayani, bukan berarti yang lain enggak ya, karena yang lain enggak mau kan. Nah, jadi itu yang harus dipegang terus. Iya.
supaya nanti semakin hari semakin banyak anak yang bisa. Nih Safanya udah mandiri. Berarti saran dokter untuk ibaratnya kalau ketika sudah banyak ya misalnya anak-anak terdeteksi tunarungu ya segera dipakaikan alat bantu dengar ya supaya tidak terjadi kembali ke zaman dulu memakai ya sekarang kan udah era digital teknologi ya berarti kan harus maju harus ya lebih maju harus iya jangan mengalami kemunduran gitu ya. Dan juga terapi. Nah orang tua juga harus konsisten gitu kan, jangan terapi enggak gitu kan. Iya, Di konsisten. rumah orang tua nggak menerapkan terapi yang sudah diterapi itu Kalau yang paling untuk utama. Pilihan sekolah gimana dok? Kalau sudah bisa mendengar dan berbicara, Dengan ke sekolah yo umum. pasti sekolah umum lah. Nah ini yang juga pemerintah harusnya mulai memahami bahwa mereka yang benar-benar berjuang dan mampu mendengar dan berbicara hanya jangan karena dia pakai alat kemudian sana masuk inklusi, jangan, dia harus masuk di sekolah beneran yang bukan inklusi bahkan ya kan, kecuali seluruh di Indonesia ini semua sekolahnya inklusi, saya rasa juga nggak mungkin ya kan. Sekolah inklusi di Indonesia itu kan katanya Surya ya, saya pernah lihat videonya Surya bicara-bicara dengan pejabat itu, dia bilang sekolah inklusi di Indonesia itu menyedihkan. Saya sebenarnya udah dengar lama, tapi saya nggak mau komen. Karena apa? Ya kembali lagi, karena saya tahu di inklusi itu kita belum siap, nggak ada di sana guru TV yang tahu tentang terapi mendengar, ya kan? Psikolog mungkin ada, kemudian okupasi terapi ini kurang semua bu, ya kan? Jadi nggak mungkin bisa terlayani dengan optimal. Jadi yang paling gampang itu ya tadi itu, mulai dari kecil pakai alat bantu dengar, terapi mendengar, terapis akan mengajarkan ke orang tua, ya kan, untuk bisa melakukan buat anaknya itu tidak sulit bu. Saya meskipun saya tidak terapis ya bu ya, saya dokter THT, tapi saya melihat terapis saya di Jalan Puspa ini, saya bilang ini seperti ngajarin anak normal lain ya yang tidak gangguan dengar, cuman ini lebih ditekankan ya, lebih diginikan. Akhirnya lama-lama semua bisa. Jadi intinya seperti itu bu. Mungkin pilihan orang tua itu lah yang harus kuat ya, harus komit, nggak boleh komat kamit, harus konsisten. Kalau udah pakai alat ya harus dimaksimalkan dengarnya, dimaksimalkan dengarnya. Jadi bukan sekedar pakai aja Bukan sekedar pakai. Rewet ya. Anaknya udah cerewet kan? Senang kan bu? Iya. Rasanya gimana? Bersyukur aja dok. Bersyukur. Mungkin ya kayak ibunya. Mungkin waktu awal-awal mendengar ngajarin dia mendengar bicara sepertinya lelah ya. Tapi sekarang karena dia udah merasa nyaman ya udah kita lepas gitu aja kayak anak umum lainnya. Udah ngobrol sana sini berkenalan lah sendiri gitu. Nggak perlu kita dampingi gitu. Dan orang tua kadang sampaikan ke saya, dokter, kalau nanti berbahasanya tuh ya saya berharap bisa normal seperti anak lain ya, tapi kadang-kadang tuh bisa dibully. Saya katakan orang itu kalau dibully ya kan, kalau anak kita dibully atau kita dibully itu justru membuat kita atau anak kita tuh jadi lebih kuat ya, menjadi tapak. Jadi jangan takut sama bully. Sebab apa? Orang pinter dibully, orang Cantik bodoh dibully. cantik dibully, nggak cantik dibully, sempurna dibully, nggak sempurna dibully, semua itu nggak perlu dikhawatirkan. Jadi anak-anak itu biar campur dengan anak lain. Justru nanti anak normal yang tidak pakai alat mungkin dia akan bertanya ini apa, gitu kan. Dan anak itu harus sudah mulai diajarin untuk jelaskan ini alat untuk mendengar. Kalau aku nggak pakai alat ini Bisa dengar. aku tidak dengar. Kalau kamu marah-marah ya kan, kalau aku nggak suka kamu marah-marah tak matikan, tak ambil, udah nggak dengar. Hibrid Itu gitu ya. percuma kamu marah-marah. Itu lucu loh. Jadi saya kadang-kadang sesuatu yang kalau dibilang saya nggak suka bilang kekurangan sih, saya lebih senang keistimewaan ya kan, pada anak ini itu pasti membuahkan lagi sesuatu lain yang ternyata kita sendiri orang yang nganggap dirinya normal ini loh. Saya tuh sering terkejut-kejut sendiri. Saya lihat Safa, mulai dari Safa pernah tinggal sama kami di rumah gitu kan,
Terus saya itu kan, oh ternyata ya ada sesuatu yang lain, kekurangan lain lebih di lainnya, dan itu saya nggak punya. Nah itu kan biar tidurnya nyak. iya. Jadi anak saya pun juga gitu, mami saya tuh iri loh sama Safa. Apa iri apa? Aduh, Safa tuh loh kalau tidur kayak putri tidur, kalau kita dikit-dikit bangun ya kan. Nah, jadi saya bilang, nah itulah makanya jadi kita harus hidup ini menyatu ya kan. Jadi ada sesuatu yang berbeda itu biasa, justru kita belajar. Jadi jangan takut dibully ya kan, jangan takut misalnya, oh kamu apa ini dulu katanya waktu kecil pernah dibilang telinga robot gitu ya. Nah, tapi dia nggak pernah marah, tapi yang marah ibunya. Biasanya emang yang baper ibu ya. Tapi dia yang bilang nggak usah mah, nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Itu membuat Safa menjadi kuat kan namanya. Iya, Nah ini loh yang kadang-kadang kita nggak punya yang gitu, ya kan? Iya. Ya, jadi semoga saja tetap semangat bisa melakukan aktivitas ibu. Saya berharap mudah-mudahan semakin banyak anak yang bisa mandiri, ya kan? Teknologi sudah membantu, maju. Saya sebagai dokter yang hanya bisa menyampaikan ya kan, karena tidak punya perusahaan alat bantu dengar atau sendiri ya kan. Jadi saya akan sampaikan ini, pilih yang sesuai dengan kemampuan, teknologinya dipelajari, kemampuannya diupayakan, ya kan, sehingga anak kita ini nanti bisa jadi maksimal. Iya. Sekarang kita kerja berat pasti, ibarat kita nanam aset, tapi besok kita menuai. Nah ini yang banyak orang tua lupa atau tidak terpikir jauh, ya. Padahal ada satu hal tadi itu, kalau kita ini ada apa-apa, kita belum berusaha, ya kan? Udah tahu kan kita sebagai orang dewasa, pertanyaannya yang maha kuasa apa yang kamu sudah lakukan untuk titipanku? Iya. Kan? Termasuk saya dokter THT, ya kan? Iya. Apa yang lakukan kamu sudah saya beri kesempatan untuk jadi spesialis THT, ya kan? Meskipun saya tahu ya kita manusia biasa, dokter juga masih ada yang kurang, mungkin orang tua tolong juga mencari informasi, ya. Kalau itu dokter itu kok nggak tahu ya, nggak usah dibeda-bedakan, cari saja terus. Nggak ada yang sempurna. Saya mungkin terus ya. Iya, saya mungkin kalau ditanya tumor THT, saya nggak tahu. Tapi saya akan tahu, saya punya teman yang ahli tumor THT, saya bawa ke sana, gitu kan. Nah, tapi apakah semua orang begitu? Nah, jadi orang tua lah yang harus proaktif membaca. Baca buku juga bisa, kalau pas ke toko buku atau bahkan di Google juga banyak. Sekalipun hati-hati di Google juga ada yang mungkin harus referensinya jelas. Tapi nggak apa-apa, minimal kita punya rangka. Kemudian kita tanyakan kepada yang lebih spesifik ahlinya, ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang saya sendiri. Saya juga merasa bukan ada dokter THT teman saya sendiri atau bahkan dokter anak yang saya sampai sekarang itu PR saya selalu ayo dong, bantuin. Saya selalu begitu. Karena apa? Kita harusnya bangga karena lewat spesialis THT bedah kepala leher ini kita bisa memberikan kontribusi besar yang nilainya besar loh ya. Nilainya untuk sebuah kehidupan bayi anak itu tuh luar biasa. Masa depan dia ya. Masa depan dia. Sekalipun dokter lain juga iya ya Pak ya. Jadi dokter mata, dokter yang lain, tapi buat saya indera pendengaran itu saya udah merasakan sekarang mulai turun, kadang-kadang agak mulai rasa sedih. Aduh, ternyata saya harus siap ya. Gangguan dengar itu seperti ini loh. Itu enggak enak. Mama belum ngalamin. Saya udah ngalamin. Sudah mulai 66 Bu, sudah nada-nada tertentu sudah kadang kurang jelas lagi. Ya kayak ini yang jalan gitu, tadi mobil kan, kayak itu kan, mau nanya aja, beliau turun dekat mobil, apa Ya apa tadi kamu ngomong, jadi seperti ada suara tapi nggak jelas. Nah itu ya sebenarnya anak-anak alami yang belum pakai alat kali ya. Itu sama. Nah cuma bedanya si anak-anak ini kemudian sama orang tuanya, ayo dipus, ayo dengar, dengar kamu, akhirnya kamu bisa dengar. Itu kan terbalik dengan yang saya sekarang tanpa usia karena saya belum pakai alat. Maka tadi saya katakan saya harus siap mental.
anak untuk pakai alat bantu dengar harus adaptasi ya. Iya. Semua suara masuk, bayangan saya bayangkan semua suara masuk. Oh, aduh, bisa nggak ya? Oh, harus bisa. Tapi kembali lagi harus bisa. Karena apa? Kalau mau tuh pasti bisa. Harus ada kemauan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Pertama kita tahu dulu kan, kita udah tahu, ya kan? Habis itu kita mampu nggak? Mampu ini kan macam-macam. Mampu tidak hanya duit, mampu ini, ya kan? Mampu berpikir cerdas. Nah, saya enggak anak orang kaya, tapi saya pengen bisa untuk bisa melakukan sesuatu yang ternyata itu kalau dihitung-hitung ya pasti semua butuh uang, misalkan begitu kan. Tapi saya bagaimana caranya untuk bisa, ya kan? Sehingga saya mampu. Nah, yang terakhir ini yang paling berat itu mau ini, ya kan? Ibu, orang tua udah banyak tahu nih, tahu aku kalau anakku nggak dengar dengan baik. Wah, aku nih mestinya mampu loh ya. Tapi ya tadi tuh kembali lagi tidak maunya. Mau. Harus ada maunya ini, mau ini yang paling besar, ya kan? Nanti setelah maunya besar, kita bisa belajar cari tahu, ya kan? Kita bisa belajar lagi memampukan diri. Putar di sini tiga U, Bu. Triple U. Tahu dulu. Tahu, mau, tahu, mampu, mau. Nah, Tahu, mampu, mau. itu Ya.